Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
Pegang tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap tercurahkan kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, ngantuk apa? Masih semangat ini? Sekarang saya punya tepuk. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Kalau saya bilang pagi, berarti tidak ada tepuk. Kalau selamat malam juga tidak ada tepuk. Kalau saya bilang selamat berarti ada tepuk. Tapi kalau saya tidak ada bilang selamat misalnya pagi, berarti tidak usah tepuk. Gimana paham? Kita coba. Pokoknya kalau nggak ada selamatnya jangan tepuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Dalam acara diseminasi budaya positif, ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, harus menuntaskan salah satu tugas yaitu diseminasi tentang budaya positif. Saya berharap dari apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini juga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua, khususnya untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu membudayakan budaya positif. Sebelum saya memulai atau acara inti, ada pertanyaan pemantik. Apakah ibu-ibu setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Setuju? Kalau setuju. Siapa yang setuju? Setuju, Bu. Setuju. Hanya satu orang yang setuju, berarti yang lainnya tidak? Apa? Tidak tahu. Ragu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi dan motivasi siswa. Setuju. Guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Ada yang tidak, ada yang diam. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pemantik ini kita bahas satu-satu ya Ibu ya. Nanti kita mendapatkan jawabannya. Salah satunya yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sehingga akan menumbuhkan karakter bagi murid. Di sini kita akan membahas agak sedikit banyak ya Bu
ya, tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Banyak sekali ya Bu ya. Apakah? Sekarang kita bermain. Ibu-ibu semua ya. Ibu boleh berpasangan. Kalau nggak punya pasangan, hanya semua berpasangan tuh bisa ya. Sekarang Bapak Ibu coba mengepalkan tangannya masing-masing. Salah satunya bayangkan bahwa di tangan ibu itu ada benda yang sangat berharga dari kehidupan ibu. Kemudian salah satu teman kalian itu coba kalian itu membuka tangan teman kalian, berusaha membuka tangan teman kalian dengan cara apapun, boleh dicubit, digelitik, dari salah satu ibu ini yang tangannya terbuka? Ada juga yang bertahan dengan kepalanya? Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya Bapak Ibu itu siapa sih yang memegang kendali sebenarnya? Ibu sendiri atau teman? Diri sendiri. Tapi bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dengan cara tadi ibu bisa meneliti. Ternyata mikrospeksi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi atau khayalan guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Konsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Seperti ibu tadi, ibu tidak mau membuka. Nah, itu tergantung dengan kontrol diri masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam waktu jangka tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan atau seperti ibu yang melakukan tadi. Banyak godaan dari berbagai bentuk ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik, rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, jadi menjadikan mereka itu pribadi yang tidak bermanfaat. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima. Jadi murid itu merasa guru itu yang paling benar. Ya enggak Bu? Kalau mamanya aja di rumah kalau memberi nasihat enggak,
kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon kita yang kita dapatkan itu realitanya kita tuh sama. Ternyata pada kenyataannya kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ternyata pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua itu tidak sama dengan pikiran kita, tapi kita sebagai guru kadang kalian harus seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda sendiri seperti tadi yang kita lakukan. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya pemaksaan ada pada saat wujudan itu gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir itu menang atau kalah. Pada kenyataannya model berpikir menang-menang. Sebenarnya budaya positif itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mewujudkan yang sekarang yaitu P5 itu ya. Ada berapa? P5? Nah, ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah tujuan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Filosofi disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu apa menurut Ibu? Disiplin itu apa sih? Disiplin itu berhubungan dengan waktu. Kemudian disiplin hukuman. Ada yang menurut Ibu hukuman? Ada. Ya. Disiplin itu menurut kita adalah peraturan. Iya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Seperti kita sendiri sebagai guru, kita berangkat pagi. Itu tujuannya untuk apa? Apakah takut dengan kepala sekolah karena aturan atau ingin dipuji oleh murid? Apa memang dari dalam diri kita? Nah, itu adalah disiplin positif. Dari disiplin positif tersebut adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Ada 3 contoh nilai kebajikan di dalam organisasi. Yang pertama adalah tadi P5, profil pelajaran Pancasila. Ada juga Ibu Primary Years. Ada toleransi di dalamnya, ada rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Itu adalah contoh-contoh dari keterampilan hidup. Manusia itu memiliki kebutuhan ya ibu-ibu ya. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal,
adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa nyaman. Contohnya, ingin dipedulikan, kerjasama, ingin menjadi bagian dari yang lain. Yang ketiga adalah penguasaan. Di antaranya, harga diri, ingin menjadi seorang pemimpin, berprestasi, diakui oleh orang lain, ingin didengar, itu adalah penguasaan. Ada juga kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Di antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah contoh-contoh dari motivasi eksternal. Jadi di luar dari ibu ya. Seperti kita tadi yang saya tanyakan, apakah ibu itu berangkat ke sekolah itu lebih awal, apakah itu dari motivasi eksternal atau internal? Dengan di sini motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang nilai-nilainya mereka percaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mungkin sudah paham tentang hukuman. Hukuman itu contohnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Itu salah satu ciri dari hukuman. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis atau verbal. Kalau konsekuensi itu terencana ciri-cirinya, kemudian disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu indikatornya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid yang mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut ibu-ibu yang paling tepat itu yang mana? Restitusi. Ya, karena restitusi adalah mengajarkan mereka untuk mencari solusi sendiri. Sekarang kita membahas tentang posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai seorang guru itu selama ini sudah berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, atau pemantau? Nah, sekarang ibu bisa merefleksikan diri. Apa ya? Selama ini saya menjadi guru itu sebagai posisi kontrol saya itu sebagai apa ya? Kalau Ibu Luki selama ini merasa berada pada posisi seorang guru yang posisi kontrol yang mana? Baik. Untuk posisi kontrol yang saya pahami ya Bu, selama ini saya masih menerapkan penghukum dan pemantau. Kalau penghukum soalnya kalau tidak dihukum mereka itu tidak paham, tidak tahu apa yang harus ya, apa yang benar dan apa yang salah. Kalau pemantau saya memberikan apresiasi kepada mereka, misalnya dengan pemberian daun. Di kelas saya ini kan ada pohon siswa. Pohon siswa ini belum ada daunnya. Nah, mereka mengumpulkan banyak daun untuk ditempel di pohonnya sehingga menjadi lebat. Kalau sudah lebat, mereka akan mendapatkan hadiah dari saya, gitu, dari kami satu kelas ya. Nah, dari daun-daun yang dikumpulkan itu penilaiannya dari misalnya mereka mendapat nilai 100, datang tepat waktu, atau mereka melakukan perbuatan yang terpuji, yang baik, nah mereka akan dapat daun. Nah, menurut saya dari pemantau itu tuh hasilnya akan maksimal menurut saya. Tapi setelah saya mendengarkan ini, oh ternyata ini salah ya, gitu. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu Luki, yaitu posisi Bu Luki selama menjadi seorang guru adalah sebagai penghukum dan pemantau. Sebenarnya posisi yang ada di Bu Luki juga ada pada diri saya, ya. Saya juga sebagai pemantau selama ini karena
bersifat jangka pendek. Jadi anak-anak itu motivasinya bukan dari intrinsik tapi dari eksternal. Jadi mereka merasa, oh aku akan berbuat seperti ini, nanti aku dapat daun, aku dapat bintang. Nah itu ternyata kurang tepat diaplikasikan untuk murid kita. Yang lebih tepat dalam posisi kontrol seorang guru adalah manajer. Nah di sini ada motivasi guru sebagai penghukum, yaitu ciri-cirinya kalau penghukum itu menghardik, ya Bu, menunjuk-nunjuk kamu salah. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan akan saya hukum kalian. Kalau pembuat rasa bersalah juga ada Ibu, contohnya berceramah. Kemudian kamu tuh sudah mengecewakan ibu bapak. Nah itu posisi yang sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga dari perilaku kontrol positif, tapi masih kurang tepat juga posisi kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman itu sebenarnya kurang tepat juga, ya. Karena contohnya gini, lakukan untuk bapak ibu ya, udah nanti nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian posisi kita sebagai pemantau tadi sudah dibahas oleh Bu Luki bahwa kita itu memberikan motivasinya secara eksternal, memberikan stiker-stiker dan lain-lain. Yang tepat adalah kontrol kita sebagai manajer, memposisikan sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, contohnya apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, mengapa kamu melakukan hal seperti itu, mungkin kamu mempunyai alasan. Kalau penghukum hasilnya membentak murid, kemudian murid berkata, ah saya tidak peduli, nah besok akan diulangi lagi. Benar kalau hukuman? Memang sepertinya anak-anak sekarang kalau misalnya tidak dikerasi atau tidak ada hukuman, itu mereka tidak takut. Pasti kita selalu kan, ayo kamu ini kalau tidak mengerjakan PR, besok nggak ibu kasih nilai. Nah, mungkin hanya sesaat itu mereka takut, besok akan diulangi kembali. Memang ibu-ibu kita dalam proses untuk menjadi posisi sebagai manajer itu dari kita sebagai penghukum, kemudian pemantau itu memerlukan proses. Jadi tidak harus hari ini kita harus jadi manajer. Itu belum ya, kita berproses. Contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi sudah sempat kita bahas. Contohnya penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu membuat rasa bersalah. Contoh penerapan posisi kontrol, misalnya anak-anak tidak memakai akrilik yang lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Itu kurang tepat juga untuk kita membersihkan diri sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan nih. Setelah upacara, kamu beli atributnya koperasi. Itu sebagai pemantau. Itu yang tepat adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Ini adalah pertanyaan, contoh pertanyaan posisi kita sebagai manajer. Manajer itu apa sih posisi kontrol restitusinya? Guru membimbing murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada diri murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sehingga murid mampu menjadi manajer bagi diri. Dalam posisi manajer, guru menumbuhkan motivasi intrinsik murid, di mana murid dapat melakukan kontrol diri sehingga tercipta identitas berhasil pada diri. Bagaimana ibu-ibu? Ngantuk? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Tadi masih aku kemudian udah. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Saya sangat kecewa dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai apa?
mudah diingat tadi ya, dipahami dan dilakukan di lingkungan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dibuat seminimal mungkin agar mudah diingat, jadi tidak perlu panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Di sini saya sedang mempraktekkan atau menerapkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih tepatnya dilakukan sebelum kita proses di awal semester ya. Nanti bisa kita perbarui sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Di sini ada pertama yaitu kita memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Apa itu tentang keyakinan kelas? Apa pengertian dari keyakinan kelas? Kemudian berdiskusi tentang keyakinan kelas. Kita menuliskan dulu aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Boleh menggunakan kalimat pasif dulu, boleh untuk aturan. Kemudian kita rubah menjadi kalimat yang aktif. Tidak boleh kita misalnya tidak boleh menggunakan kata tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang lebih tepatnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya, Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4B yang sudah kita buat bersama. Ini contohnya. Ini sebelum adanya keyakinan kelas. Mereka membuang sampah sembarangan. Ini setelah kami membuat keyakinan kelas, mereka menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Pada awalnya saya menyapu sendiri halaman yang lain cuek. Setelah adanya keyakinan kelas, terbesitlah dalam hati mereka. Ternyata itu hal yang tidak baik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid-murid yang melakukan hal yang kurang baik atau tidak tepat seperti mengejek temannya, nah itu ternyata mereka mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Mereka bisa kesenangan, bisa karena memang usianya, itu mereka kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Salah satunya tadi usil. Kalau usil dia merasa senang, berarti dia itu kebutuhan akan rasa senangnya itu tidak terpenuhi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Peran guru dalam segitiga restitusi itu apa? Membimbing murid menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi sehingga tercipta murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini dulu ya, contohnya menstabilkan identitas. Itu bisa tanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Tahap validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Bisa kita mengajukan pertanyaan. Padahal kamu
membuat temannya itu menangis karena mendorong waktu istirahat botolnya itu dipecahkan. Dia merasa emosi. Jadi ini saya memvalidasi dulu identitas atau menanyakan alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Dan terakhir yaitu tahapan menanyakan keyakinan jelas, karena dia sudah membuat temannya menangis. Saya menanyakan apa perbuatan kamu, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Itu dia menjawab dia tidak menghormati teman. Dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan untuk menggali atau menuntut anak yang melakukan kesalahan itu, apa alasan dia. Itu saya menggunakan segitiga restitusi sebagai penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Kata-kata terakhir dari diseminasi hari ini yaitu semoga kita dapat menjadi guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid benar-benar memperoleh kemerdekaannya. Dari sini Bapak Ibu-ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Bapaknya ya, bertanya tadi dalam posisi manajer, seorang kontrol guru itu menanyakan terlebih dahulu dengan kalimat, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Nah, seandainya siswa itu tidak mau berbicara, tidak mau mengatakan kesalahannya, lantas apa yang dilakukan guru tersebut? Apakah lanjut ke pertanyaan berikutnya atau guru memperjelas kesalahan anak itu? Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Dalam penerapan segitiga restitusi, awalnya kita adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan, apa alasan kamu berbuat seperti itu? Kalau anak tidak mau menjawab, tetap kita gali dulu. Apa alasannya? Pasti dia punya alasan. Gak mungkin dia diam, tapi mungkin dia pasti ada alasan. Tidak, Bu Lia pernah ada hal yang seperti itu atau bagaimana pengalaman hari dan dia tidak mau menjawab, benar-benar tidak mau menjawab? Oh, Faris. Iya, itu Faris. Ya, pernah juga memang. Dan saya bertanya dulu apa yang Ibu lakukan setelah dia tidak menjawab? Membuat dia merasa bersalah. Membuat dia merasa bersalah. Jadi kita harus sabar memang menghadapi murid yang seperti itu ya. Jadi kita terus menstabilkan identitas
dulu. Kita harus bertanya apa alasannya, dan pasti dia akan mau menjawab. Dan itu memang tahapan-tahapan yang tidak boleh terlewatkan. Jadi terus kita sabar untuk menggali apa yang menjadi motivasi dia melakukan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Lia, bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin memohon maaf jika apa yang saya sampaikan atau ada tutur kata atau perilaku pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua di siang ini yang jam-jam ngantuk seperti ini. Terima kasih ya ibu-ibu semua atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ria Safitri dari SD 1 Angin Jaya. Berdasarkan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ani Syarifah, saya dapat memahami dan mendapatkan insight baru mengenai budaya positif dan bagaimana cara kita menyajikan pembelajaran yang dapat berpihak terhadap anak sehingga anak dapat mampu menemukan solusinya dari dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan dari lingkungan atau faktor eksternal lainnya. Jadi insight-insight dari budaya positif tersebut akan saya gunakan dalam kelas kami sebagai pembelajaran yang positif yang berpihak terhadap murid. Terima kasih Bu Anis atas diseminasinya memberikan pembelajaran bagi saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Luki Destania Valentina, guru kelas 5 di SDN 2 Karangmulia. Setelah terlaksana diseminasi ini, saya merasa senang sekali. Karena kenapa? Karena saya merasa ilmu saya bertambah. Dari yang awalnya saya memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pemantau, ternyata penghukum dan pemantau itu kurang tepat diterapkan terhadap murid-murid. Nah, saya tahunya sekarang bahwa yang paling tepat itu sebagai manajerial. Dan penyampaian diseminasi yang dilakukan Bu Anis sangat luar biasa. Bu Anis menguasai materi yang ada, yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi membuat saya dan rekan-rekan yang lain menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua. Mohon maaf, minta izin Bu Anis, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, alhamdulillah sangat bermanfaat dan itu akan kami terapkan pada kelas kami, bahwa budaya positif itu sangat penting harus kita lakukan dan anak-anak supaya menjadi disiplin lagi, terutama disiplin waktu, disiplin belajar dan lain sebagainya. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi itu buat saya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Anis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi ibu semua dan bisa diterapkan semua baik dari sekolah kami ataupun di sekolah lain. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan memaparkan dua kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, saya memperhatikan ada murid saya yang bernama Jeffy terlihat mengantuk di dalam kelas sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan tugas kepada Jeffy, dia juga tidak mau mengerjakan. Dia hanya terdiam dan tidak mau mengerjakannya karena alasan tidak membawa pensil dan buku karena tertinggal di rumah. Dan matanya terlihat masih mengantuk. Ternyata alasan dia mengantuk karena bermain HP sampai larut malam dan lupa menyiapkan buku dan alat tulisnya. Berikut ini penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Selamat pagi, Jeffy. Bagaimana kabarnya? Nah, Ibu tadi lihat Jeffy di dalam kelas waktu Ibu menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Jeffy tertidur di dalam kelas. Apa itu benar? Jeffy, setiap orang kalau memang merasa ngantuk pasti juga akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti apa yang Jeffy lakukan. Tidak hanya kamu, Ibu juga pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf karena saya sudah tertidur
tidur di kelas dan juga tidak membawa buku. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Ya, Bu. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tadi tidur di dalam kelas waktu ibu menjelaskan pembelajaran. Ya, Bu, saya lelah dan mengantuk karena saya tadi malam menghabis sampai belajar. Nah, dapatkah kamu juga menjelaskan mengapa alat tulismu bisa ketinggalan? Ya, Bu, saya lupa membawa alat tulis karena saya terlalu asik main HP. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama waktu itu? Bisa Jevi mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Coba sebutkan dan apa saja yang Jevi ingat. Menghormati guru, menghargai teman, dan buang sampah pada tempatnya. Ya, waktu ibu sedang menjelaskan pelajaran itu termasuk menghormati guru? Tidak, Bu. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang kan karena kamu bisa tidur di dalam kelas. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tertidur lagi di dalam kelas? Saya akan belajar cepat sepertinya. Saya juga tidak akan bermain HP sampai larut malam. Dan juga saat sore saya akan menyiapkan diri untuk sekolah. Bagus ya, Fi. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan, Nak? Ya, Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi hal yang sama seperti tadi. Baik, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Nah, sekarang karena waktu jam istirahat akan segera usai, kamu boleh istirahat dulu bersama teman-teman. Baik, Bu. Silakan. Dan berikut ini adalah tanggapan murid yang sudah diberikan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada kasus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevi, siswa kelas 4B. Saya telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas, tidak membawa peralatan alat tulis, dan saya juga tidak mendengarkan Bu Ani saat menjelaskan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Bu Anis. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru, serta alasan kenapa saya tidak membawa buku dan alat tulis. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Anis lakukan ini adalah demi kebaikan dan masa depan saya. Terima kasih. Kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, pada waktu istirahat, saya mendapat laporan dari beberapa murid kelas 4B bahwa pada waktu istirahat pertama, salah satu dari murid saya yang bernama Zakira menangis. Ternyata pada waktu istirahat, botol minum temannya yang bernama Aska dipecahkan oleh Zakira. Aska meminta Zakira untuk mengganti botolnya dengan cara mendorong dan berbicara kasar. Alasan Aska melakukan hal tersebut karena dia merasa emosi dan marah kepada Zakira. Berikut ini penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang kedua. Apa kabar Aska? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi mengapa Ibu memanggil saya untuk kesini, Bu? Alhamdulillah kalau Aska sehat. Begini Aska, tadi waktu istirahat Ibu mendapatkan laporan kalau Zakira itu menangis karena kamu dorong dan kamu berkata kasar kepadanya sampai dia menangis. Apakah hal itu benar? Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Saya emosi, Bu. Botol minum kesayangan saya dijatuhkan oleh Zakira. Oh, berarti kamu merasa emosi dan marah ya? Sehingga kamu mendorong Zakira.
Apakah dengan seperti itu emosimu terlampiaskan, Nak? Sedikit, Bu. Tidak apa-apa, Aska. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah memiliki barang kesayangan dan pernah juga kehilangan barang kesayangan ibu itu. Pasti ibu juga sama seperti kamu. Ibu merasa sedih. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Iya, masih, Bu. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba kamu sebutkan dan apa saja yang kamu ingat? Membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru, dan menghargai teman. Nah, apakah dengan marah dan mendorong Zakira termasuk sikap menghormati teman? Bukan, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Besok saya akan menemui Zakira dan meminta maaf kepadanya. Bagus, Aska. Mungkin ada hal yang lain yang akan kamu lakukan? Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha mengendalikan diri ketika saya sedang emosi, Bu. Nah, berarti kamu sudah paham ya, Nak, bahwa kita harus menghormati teman. Iya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha menjadi teman yang lebih baik lagi. Baik, Aska, kamu boleh melanjutkan pelajaran dengan guru bahasa Inggris karena waktu istirahat sebentar lagi akan selesai. Silakan kembali untuk beristirahat. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Aska. Dan ini tanggapan murid pada kasus yang kedua. Assalamualaikum, saya Aska Dilia, siswa kelas 4B. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mendorong teman sampai terluka dan membuat teman saya menangis. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahin oleh Bu Anis. Saya ditanya alasan mengapa saya mendorong teman sampai menangis. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya berbuat seperti itu. Bu Anis tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi dengan bimbingan Bu Anis, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Anis lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan beliau mengingatkan agar saya menghormati teman. Terima kasih. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.